Dajjal merupakan salah satu tanda dari beberapa tanda kiamat kubra. Ia merupakan perkara ghaib atau sam'iyat. Umat Islam ahlu sunnah wal jamaah wajib mengimani kedatangan Dajjal di akhir zaman nanti. Caranya, umat muslim harus meyakini sepenuhnya apa yang pernah disampaikan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Dalam satu hadits riwayat Abu Dawud misalnya, Nabi Muhammad menjelaskan bahwa Dajjal secara fisik merupakan seorang laki-laki pendek, berambut keriting, matanya yang sebelah kanan buta. Dia mengaku sebagai Tuhan sehingga membuat umat manusia kebingungan. Namun Nabi menegaskan bahwa Tuhan tidak buta sebelah sebagaimana Dajjal. Suatu hari Nabi Muhammad pernah menyampaikan pidato di hadapan para sahabatnya secara panjang mengenai Dajjal. Nabi Muhammad mengawali pidatonya dengan mengatakan bahwa setiap nabi yang diutus Allah pasti mengingatkan kaumnya terhadap Dajjal, termasuk dirinya sebagai nabi terakhir. Dajjal pasti akan muncul di tengah kalian, tegas Nabi. Kata Nabi, dirinya akan menjadi pelindung bagi setiap muslim manakala Dajjal muncul pada zamannya. Namun, jika Dajjal datang setelah Nabi wafat, maka setiap muslim menjadi pelindung atas dirinya sendiri. Dan Allah akan menggantikan Nabi untuk melindungi umatnya. Nabi kemudian menjelaskan perihal wilayah kemunculan Dajjal. Disebutkan bahwa Dajjal akan datang dari suatu wilayah yang sepi antara Syam saat ini tepat di Suriah dan Irak. Lalu dia membuat keonaran di mana-mana di seluruh penjuru dunia. Dajjal akan mulai muncul dan berkata, "Aku adalah nabi, padahal tidak ada lagi nabi sesudahku." Lalu ia mengulanginya sampai akhir berkata, "Aku adalah Tuhanmu, padahal kalian tidak pernah melihat Tuhan kalian sebelum mati." Jelas Nabi Muhammad. Selain ciri-ciri fisik di atas, Nabi juga mengungkapkan bahwa ciri Dajjal lainnya adalah ada kata kafir di antara kedua bola matanya. Semua orang yang beriman bisa membaca kata di jidat Dajjal tersebut. Oleh karena itu, Nabi memerintahkan umatnya yang menjumpai Dajjal agar meludahi wajahnya dan membacakan 10 ayat pada permulaan awal surat Al-Kahfi. Nabi Muhammad menjelaskan, Dajjal adalah seorang yang sakti. Dia akan menguasai umat manusia. Ia bisa menghidupkan manusia setelah membunuhnya. Tapi Nabi menegaskan bahwa Dajjal tidak bisa melakukan lebih daripada itu. Juga tidak bisa menguasai manusia lainnya. Cobaan Dajjal antara lain ia membawa surga dan neraka. Neraka Dajjal adalah surga, sedangkan surga Dajjal adalah neraka. Barang siapa diuji dengan neraka Dajjal, hendaklah ia memejamkan mata dan meminta pertolongan kepada Allah. Niscaya neraka itu menjadi dingin dan menyelamatkan, sebagaimana api menjadi dingin dan menyelamatkan atas Nabi Ibrahim alaihi salam, papa Nabi Muhammad. Nanti Dajjal akan melewati sebuah desa di mana penduduknya mengimani dan mempercayainya. Dajjal kemudian berdoa untuk kesejahteraan mereka. Maka hujan pun turun, bumi menjadi subur, binatang mereka menjadi sangat gemuk, penuh dengan daging dan deras air susunya. Kondisi berbeda dialami penduduk desa yang mengingkari dan tidak mengimani Dajjal. Dajjal mengutuknya hingga tidak ada satupun binatang mereka yang hidup. Hari-hari Dajjal adalah 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, 1 hari lagi seperti sebulan, 1 hari lagi seperti sepekan, sedangkan hari-hari berikutnya adalah seperti hari-hari biasa, sedangkan hari terakhir adalah hari seperti fata morgana. Pagi hari seseorang berada di pintu Madinah dan sebelum sampai pada pintu yang lain, sore hari telah tiba, kata Nabi Muhammad. Demikianlah penjelasan Nabi Muhammad mengenai Dajjal. Selain menyampaikan ciri-ciri, wilayah kemunculannya, dan cobaan yang dibawa Dajjal, Nabi Muhammad juga mengingatkan agar umat muslim tetap memegang teguh keimanan dan keislamannya. Tidak mengikuti, apalagi meyakini apa yang disampaikan Dajjal. Karena sesungguhnya surganya Dajjal adalah nerakanya Allah,
dan nerakanya Dajjal adalah surganya Allah. Semoga kita selamat daripada godaan Dajjal, karena pada hakikatnya Dajjal muncul di setiap masa sebagai benih-benih kemunculan Dajjal yang ajakan dan karakternya tak ubahnya dengan Dajjal, di mana surga seakan-akan neraka dan neraka seakan-akan surga. Hanya orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh yang akan selamat dari godaan dan juga tipu daya Dajjal yang mencelakakan.